Halo semuanya, jadi kembali lagi di video pembelajaran kali ini kita akan membuat grafik fungsi trigonometri yaitu tepatnya kosinus menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, sebelum kita buat grafik fungsinya, kita harus tahu apa sih fungsi trigonometri itu. Fungsi trigonometri adalah suatu fungsi yang grafiknya berulang secara terus-menerus dalam periode tertentu. Grafik fungsi trigonometri terdiri dari bukit dan lembah. Nah, di grafik fungsi trigonometri juga terdapat unsur-unsurnya, yaitu ada 4. Yang pertama ada periode. Periode adalah jarak antara dua puncak atau dua lembah pada grafik trigonometri. Yang kedua ada amplitudo, yaitu setengah dari selisih nilai maksimum dan minimum dari suatu fungsi trigonometri. Kita dapat mencari nilai amplitudo itu menggunakan rumus, yaitu A sama dengan Y maksimum dikurang Y minimum dibagi 2. Nah, yang ketiga ada nilai maksimum. Nilai maksimum adalah nilai tertinggi yang bisa dicapai oleh suatu fungsi trigonometri atau sering disebut dengan titik puncak dari bukit. Dan yang terakhir yaitu nilai minimum, yaitu nilai terendah yang bisa dicapai oleh suatu fungsi trigonometri dan sering disebut titik terendah dari lembah. Sekarang kita akan menggantikan sumbu X-nya ini ke dalam derajat. Caranya yang pertama klik kanan di sembarang tempat, setelah itu ada tampilan grafik. Nah, di nilai minimum di X-nya saya akan menggantikan menjadi min 90 dan maksimalnya saya akan menggantikan 360. Di sumbu Y-nya jaraknya saya akan buat 90. Setelah itu kita akan menggantikan labelnya itu menjadi X dan satunya itu derajat. Begitu pula di sumbu Y-nya. Kita ganti labelnya menjadi Y dan satuannya derajat. Dapat kita lihat sumbu X-nya ini telah berganti ke derajat. Kita akan membuat fungsinya. Yang pertama kita membuat nilai A-nya dulu. Setelah itu kita buat fungsi trigonometrinya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa nilai minimumnya itu adalah min 1 dan maksimumnya itu adalah 1. Dan periodenya itu adalah 360, di mana dalam fungsi trigonometri ini terdapat satu lembah dan satu bukit. Nah, ini setengah bukit ditambah setengah bukit dan ini satu lembah, jadi periodenya terdapat di 360. Setelah itu kita akan membuat nilai B dan kita ganti di fungsinya, kita tambahkan B. Setelah itu kita akan menambahkan nilai C-nya. Kita ganti juga di fungsi di atas, kita tambahkan C. Dan yang terakhir kita tambahkan nilai K-nya. Nah, setelah udah ada nilai K, kita juga akan menggantikan di fungsinya, kita tinggal tambahkan K-nya. Nah, di sini kita akan melihat satu persatu apakah nilai A itu merubah gelombang atau bagaimana. Nah, nilai A ini berpengaruh di gelombang. Ketika dia bernilai negatif atau positif, gelombang akan naik dan turun. Nah, jika nilai B, di sini ketika nilai B-nya positif dan semakin besar, maka gelombang akan semakin banyak. Kita lihat nilai di negatifnya. Nah, begitu juga di nilai negatifnya. Ketika
negatifnya semakin kecil, maka gelombangnya juga semakin banyak. Nilai C-nya ini di sini kita dapat melihat bahwa ketika nilai positif, gelombang akan naik ke atas, dan ketika nilai negatif, gelombang akan turun ke bawah. Nah, di nilai K ini gelombang bergeser ke kiri dan ke kanan walaupun dia bernilai positif dan negatif. Sekian tutorial dari saya, semoga dapat dimengerti dan mudah dipahami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih.